Saya kan bentar lagi mau nikah nih. Kira-kira Kapan? belum tahu. Ini kan Tunggu dulu kakaknya. Iya, kalian dulu. Atau kan saya pulang dari sini saya kasih tahu Al deh, suruh ngapain aja. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin dan apa aja yang harus diperiksa sebelum nikah? Laki-laki yang dikejar-kejar sama perempuan tuh laki-laki yang lucu, pinter, smart. Kemudian tuh tadi nyaman. Beruntung Baru kita ganteng. orang lucu ya. Punya banget tuh. Langsung senyum. Tadi kayak ini kayak ini ngomong apa sama Iya, iya, Andre kayaknya ya. Happy birthday to you untuk Elrumi. Thank you. Terima kasih kiriman bunganya Om Andre. Sudah semakin dewasa. Udah semakin dewasa. Umurnya sekarang berapa? 20? 26 tahun. Jadi memang di pembukaan kali ini langsung kita mengucapkan ulang tahun untuk El. Walaupun ulang tahun udah lewat ya El. Udah lewat. Tapi vibes masih terasa sampai sekarang. Alhamdulillah. Usia sekarang 26 tahun. 26. Nanti usia yang sudah matang. Sudah matang, Ya, lagi Dok. keren-kerennya usia Lagi segitu. keren-kerennya. Udah matang luar dalam ya? Luar dalam. Mangga kue nih kali. Berarti sudah siap untuk dipersembahkan ya Dok? sudah siap untuk bertarung ya Dok? Dalam dunia nyata ya. Dunia nyata. Artinya sudah siap untuk fight, membangun rumah tangga, membangun bekerja. rumah tangga. Untuk usia laki-laki 26 kan udah bagus. cukup Pak Dok ya? Itu kalau kita paling bagus tuh memang perempuan kalau nikah 20, laki-laki 25 ke atas. Laki-laki 25. Dianggap matang secara fisik, mental, dan tentu ekonomi. Betul. Tapi masalahnya Dok, hari gini mentalnya umur segitu tuh kayak masih Labil. pengennya Masih pengen. santai, pengen gitu loh. Pengen. Bahkan anak-anak, bahkan perempuan sekarang Dok, maaf. Rata-rata pada umur 30-an tuh masih santai. Ngejar karir masih. Ngejar karir masih begitu. Iya, Dok. Ya, Mungkin tapi sudah kan berbeda kita zaman ya. udah berbeda zaman. Tapi kita juga mesti ingat karena mereka tuh anak paling satu, tuh dua. Iya. Tapi tetap saja di atas 35 sudah mulai lampu kuning. Oke. Jadi maksimal artinya 35. ya, artinya yang namanya kualitas telurnya juga udah mulai kurang. Karena pada usia 35 tahun itu hormon-hormon pada wanita tuh sudah mulai berubah. Oh, hormon berubah? Iya. Kemudian juga panggul sudah mulai mengalami proses penuaan juga. Sehingga mungkin lahir mesti seksio gitu. Oh, loh. sesar maksudnya? Sesar. Tapi bukan berarti nggak bisa hamil. Nggak bisa, sampai 40 baru lampu merah itu. 40 lampu merah. Tapi bener nggak sih Dok, katanya kalau perempuan kan umur 40 semakin udah merah tadi ya? Nah, udah Tapi mulai kalau- lampu merah. Kalau laki-laki katanya semakin tua tuh semakin subur malah katanya. Semakin mantap gitu. Sebenarnya gaju. Semangat banget, makin mantap gue. Jadi gini, yang namanya laki perempuan sama aja. Kalau wanita kan mau masuk usia menopause, Iya. ya, Iya, 50. Laki juga ada yang namanya andropause. Oh. Jadi juga pada laki-laki yang tua, kadang-kadang kualitas spermanya juga bukan yang terbaik. Yang apa sperma yang mengejarnya tuh masih bagus gitu loh. Nah, sehingga kadang-kadang juga beberapa mengakibatkan cacat atau gangguan lah apa di sisi mental ataupun fisik gitu. Tapi ada juga ya. Tapi kalaupun misalnya laki-laki itu tetap menjaga pola hidup sehat. Emang Olahraga semua juga ya? kembali ke situ. Kembali ke situ ya. Tapi resiko ya kita sudah bisa disajikan secara ilmiahnya itu bahwa wanita yang menikah melahirkan di atas 40 tahun ataupun laki-laki yang mempunyai anak di atas usia 50 tahun itu ada kecenderungan untuk mendapatkan anak yang mengalami gangguan yang dikenal dengan mongoloid syndrome. Mongoloid. kecenderungannya. Kecenderungan. Tapi Om Iyek, Ahmad Albar, Iya, umur udah 70 berapa lagi. persen? Robert De Niro udah umur Iya. 80 punya anak. Betul, itu juga terus siapa? Haji Malih. Iya, lucu, anaknya lucu tuh, ada tuh lucu. Biasa tuh Haji Malih itu. Siapa dulu yang lucu yang dalam film hitam putih itu masih Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Itu juga menikah 81 tahun punya anak yang sehat. Artinya tidak semua sama. semua. 75%
orang yang merokok gangguan fungsi ereksi. 25%-nya yang merokoknya pun hebat nggak apa-apa gitu. Jadi yang mendapatkan anak-anak yang sehat itu 25-30%-nya aja. Yang 70%-nya tidak terekspos. Nah, jadi jangan merokok. Jangan merokok tuh, ntar lemah. Ngepot saja. Iya. Sama aja. Sama aja. Tapi ngomong-ngomong kan udah ulang tahun kemarin. Udah dapet kado apa aja nih? Banyak. Kado Om Andre udah nyampe kan? Udah dong, karangan bunga. Aku awalnya bingung nih. Nama gue di mana ya? Ada fotonya nggak sih? Ada ya fotonya? Ini coba, Dokter Boyko, ini karangan bunga yang Om Andre kemarin kirim. Kita tanya Om dokter ya. Ya deh. Dok, coba Happy Birthday Taulani TV ya. Maksudnya Happy Birthday El Rumi. Di mana dok? Di mana tulisannya? Aku dikirimin. Itu kan dari H, terus miring ke B, Betul. D, E, L, Keren dok. Dokter langsung dapet. Dia nggak tahu dok. Tahu dok, sampai 2 hari. Aku nyarinya di mana? Dokter langsung dapet dong. Ini langsung nebak loh dokter. Aku loh nggak dapet dok, udah 2 malam nih kemana? Akhirnya aku posting kan. Akhirnya baru ada tuh ngefans yang kirim. Ini loh L miring. Oh iya ada ternyata. Rame di TikTok Iya. juga rame. Banyak yang ngasih tahu ke El juga, ngetekin ke El. Iya. El ini tulisannya gini-gini, semua pada nanya. Ada juga netizen yang nggak ngerti. Ya nggak ngerti kan dia. Tulisannya apa gitu kan. Kakinya di mana nih? Keren Pak Haji jenius ya. Pak Haji tuh Pak Haji ya? Ya aku diskusi sama tim kreatif aku lah. Kalau gue kapan ulang tahunnya? Waktu itu saya karangan bunganya sambungan. Sambungan gimana? Jadi karangan bunganya 2 dijadiin 1 panjang banget. Lebarnya lebih lebaran karangan bunga daripada rumah saya. Lebih sampai tetangga lewat dong. Emang terlalu kreatif emang Om Kita Andre tunggu nih. nanti dokter Boy ke ulang tahun. Iya, Oke. dokter dikirimin nih. Menarik, Aku masih menarik lama. ini. Aku Sagittarius bulan Desember. Guys, Desember. catat ya dokter Boy ke ulang tahun nih ya. Kita kirimin karangan bunga yang seru. Aku paling Bulan nungguin Desember. ya, dokter Boy ini pasti lebih. Kayaknya Pasti sih. gambar-gambarnya yang begitu dia bentuknya, aku udah tahu deh. 2 buah jeruk, 1 terong. Aku udah tahu. Karena temanku juga begitu. Ngirimin kamu, ya Allah, mau niup lilinnya di atas, terus 2 terong begini lagi ereksi gitu kan. Yang ujung terong. Aduh. Dok, apa kabar? Baik, alhamdulillah. El, di Iya. kesempatan ada dokter Boy Iya. ke hari ini. Kita mau konsultasi lah. Ya, Kita boleh, Kan mau dok, boleh. kan konsultasi. El udah 26 tahun. Iya. Ya kan dok, berarti usia yang tadi kita bilang Ya, usia sudah matang. Gitu. Jadi mungkin perlu beberapa edukasi. Iya, kayaknya dan perlu segala edukasi macam, biar kan? nanti supaya nggak salah jalan ke depannya kan. Betul. Karena kalau salah jalan kan tiba-tiba, wah mentok nih. Kalau jalan dari sana. Ya putar balik kan mentokan. Tapi salah berarti. Bukan cuma El, ini juga sebelahnya. Iya. Ini nafsuan banget nih dok orangnya. Ih, saya makin makanya saya bingung makin tua kok makin gitu. Ya, kamu harus berterima kasih. Saya dikasih itu, kalau dikasih. makin saya makin tua kayak musang birahi lama-lama gagas gitu. Bingung deh. Senengnya bule sekarang dong. Iya, boleh lagi deh sebenarnya, dok. Kita bersyukur loh punya dokter Boyke di Indonesia. Iya. Beliau orang yang menurut saya tuh apa ya, ceplas-ceplos tapi educated banget. Dan fun. Nyampe Jadi orang gitu. juga Fun. nontonnya tuh fun tapi mendapatkan ilmu tentang Kita juga jadi Seksual. ngobrol sama beliau tuh nggak sungkan gitu. Masalah kayak gini kan istilahnya masalah yang Masih tabu-tabu. masih tabu-tabu sama beliau enak banget ngobrolnya gitu. Jadi kayak Lepas, iya, temen lepas. asik lepas gitu loh. Jadi kita bersyukur punya Ya, dokter jadi Boyke di kamu Indonesia. gimana? Enggak ada gini saya mau Kamu mikir nggak kalau bule itu nanti suka mikir, nah kalau gede gimana, kalau Oh, robek seneng gimana saya. enggak? Oh justru seneng. Kan? Ya memang. Tapi belum tentu loh. Belum tentu nggak semua bule gede loh. Kalau gede kayak pisang Ambon kan nggak enak juga, tetap Ih. leton. Nah, gede tapi leto ngapain? Ih, yang mulut yang muter aja. Gasing kali. helikopter yang muter. Dok, tapi gimana sih dok? Kalau emang kamu cari pasangan nih, Ya. biar kita tetap romantis, Ya. awet buat rumah tangga. Itu yang paling utama apa dok? Dari mulai perkenalan, makanya saya tuh ya saya sering dikritik ya, nggak boleh pacaran dan sebagainya kan dari mulai. Tapi kalau menurut saya sih bolehlah asal pada batas-batas yang wajar. Ada batasnya. Paling enggak kita tuh tahu gitu loh. Dia gairah nggak sih ngelihat gue? Itu aja dulu, dok, ya? Ya, itu aja dulu. Nggak usah lebih gitu di loh. mana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Dia gairah nggak sih ngelihat gue? Gue juga gairah nggak sih ngelihat dia? Karena kita kan akan kawin sekian puluh tahun. Kalau dia rasanya misalnya nafsu gara-gara dijodohin, diapain terus kita juga nggak bergairah sama dia, perkawinan itu kan jadi terpaksa. Gitu. Bener dok. Jadi istilahnya lo ada ada Nafsu nggak nafsu gue? nggak sih nggak gue gitu. loh. Ih, ngeliatnya Nafsu nggak in the good way ya, bukan Iya. berarti nafsu gue. Wah, Enggak. nggak gitu nggak. Serem banget nafsunya kalau gitu. Tarikannya maksudnya
Ada apa? Sex Sex drive. Iya, Sex appeal ya, satu apa- itu. apa ya, gitu lah Ya, pokoknya. pokoknya ketika kita mengatakan kita mencintai seseorang tuh harus ada itunya. Jangan Iya. karena dia dia cantik, dia begini-begini, belum tentu. Orang yang cantik saya tahu ada banyak orang-orang yang cantik tapi seksnya rendah. Tuh, gitu loh. Kan sekarang kita suka bingung, gila ya udah bininya keren kayak begini masih selingkuh juga. Iya. Kan banyak Mungkin kayak karena begitu. itu ya, Dok? Karena dia mungkin dia cantik tapi dia tidak suka seks gitu. Dia lebih suka mungkin dengan pekerjaan. Iya. Dia lebih suka dengan sebagai ilmuwan. Kan ada yang begitu gitu loh. Sehingga yang sebentar laki-lakinya kan mau untuk begitu, tapi kan mungkin karena dia sibuk akhirnya terjadilah yang jajan akhirnya. Nahan-nahan ketemu lagi ketemu lagi lah yang orang yang bisa memenuhi hasrat, Menyeimbangi hasratnya ya. Berarti kudu sama-sama nyari yang sama-sama excited ya. sama-sama excited. Ya, Karena gitu kan. zaman sekarang itu kan memang Iya kan. banyak ani-ani kan, kita tahu kan. Dan mereka tuh dilatih loh. Aku dapat pasien soalnya. Oh, dilatih? Untuk bagaimana merayu laki-laki, bagaimana menemani as a chaperone, bagaimana itu mereka dilatih. Cara ternyata. menservisnya gitu ya? Menservisnya, termasuk masalah seks. Dan satu yang saya dapat dari dia, Dok, saya diajarin kursus yang pertama, biar laki-laki itu kelepak-kelepak, jadilah kamu perempuan yang penurut. Karena banyak sekali di zaman emansipasi ini, perempuan-perempuan itu dominan. Apalagi kalau mereka sudah mempunyai pekerjaan yang mapan, sudah mempunyai ini. Nah, dominasi itulah yang tidak disukai oleh laki-laki. Karena laki-laki akan berkurang nilai keperkasaannya. Mereka akan mencari perempuan-perempuan yang segala-galanya iya, Kan aku memang salah. sudah kodrat laki-laki. Nah, pengen iya. dihargai, pengen diri. Jadi lo nggak mesti nyari benar-benar yang lo dihargai ya dulu. Iya, harus gitu. L. Kodul L. Laki-laki itu memang begitu ya, Dok, kodratnya. Dok? Kodratnya Iya. gitu sebagai pemimpin. Sehingga keperkasaannya tinggi. Kasnya timbul. Malu dong kita, malu. Garpu, sendok, pisau timbul semua. Iya. Lu nih kasih tahu nih, Dok. Dia kalau pagi saya mah kalau sebenarnya kalau pasangan saya mah romans. Pagi saya bikinin kopi. Nah, tuh. Terus orang pegel ya seperti saya kayak pijitin tuh. Iya. Nurut nggak kalau misalnya nurut ditanya? Ditanya Saya. Misalnya, tolong dong nembok gitu. Nembok. Iya. Kalau udah ngasih Oh, gitu. saya ngeliat tangan saya mau Masa ngasih. Ngapain jadi dia? kulit saya. Jadi kuli. Tapi Dok, menurut dokter usia berapa sih idealnya edukasi seksual itu mulai diperkenalkan? Sejak anak mulai nanya. Sudah kalau Ya, mulai nanya. nanya. Dan ya ada beberapa aturan-aturan ya supaya kita kan menghindari hal-hal yang nggak baik. Seperti anak usia 2 tahun sudah harus dipisah tempat tidurnya dari orang tuanya. Jangan sampai anak melihat orang tuanya melakukan hubungan seks. Itu saya punya juga satu kasus di mana dia nggak mau nikah karena dia ngelihat setiap malam dari itu ya. Karena sampai di usia 5 tahun masih sama-sama orang tuanya, terbayang banget bahwa ibunya tuh sering berteriak-teriak. Padahal berteriaknya bukan kesakitan, Berteriak kan? enak gitu. Berteriak enak. Iya. Tapi Memang buat anaknya dia nggak paham ya, nggak paham. Kok ibu gue disiksa terus dia? Emang lo berteriak-teriak ya? Boyan berteriak enak gimana, Boy? Abang, tolong. Tutupin mata. Gablak. Lo udah teriak tutup mulut, gak usah kayak goyang-goyang di sininya. Lah katanya harus bergerak katanya. Jangan diam aja kayak ada bawang pisang. Soalnya lagi rame El ya di sosmed ya El ya. Iya. Iya, jadi di sosmed itu kan sekarang lagi ramai nih, Dok, hubungan sedarah. Nah itu juga salah satu. Itu ada grup-grup gitu. Salah Ya, satu Ngeri deh. penyakit apa gimana? Karena bahaya. Maksud hubungan Hubungan saudara saudara tuh kita kenal dalam bahasa medisnya incest. Itu bisa ibu dengan anak laki-laki, ayah dengan anak perempuan, kakak adik saudara kandung, paman dengan ponakan. Itu bisa. Yang penting ada hubungan saudara. Nah itu yang kita takutkan tuh apa? Hasil hubungan itu anaknya akan cacat. Itu sudah ada buktinya. Apakah itu pasti? Iya, karena apa? Karena gen yang akan ketemu itu pada hubungan yang sedarah itu adalah gen-gen yang lemah. Jadi nanti anaknya itu mungkin kepalanya miring ya, nggak seimbang mukanya. Kemudian ada yang sakit yang namanya hemofilia, tidak bisa membeku darahnya. Ada juga yang kelainan-kelainan seperti misalnya kelainan-kelainan pada otaknya. Si Tono mungkin jalannya miring, fisik. Oh, Tono jalannya miring. Itu gimana? Kita asisten saya, Dok. Tapi kan mak bapaknya bukan saudara. Emang salah dia ya, salah tononya aja itu kayaknya. Iya, orang kan Jadi- dokternya palanya miring, Tono jalan miring. Ya, Pak, Dulu coba tidurnya deh, miring. coba liatin deh ya. Kenapa Benar. bersanya
anak-anak yang artis itu cakep-cakep pasti. Kalau enggak orang ibunya Indonesia, Campur. ininya bule. Ininya bisa aja Arab, ininya Indonesia. Jadi dengan campurnya itu semua gen-gen yang bagus yang akan keluar. Termasuk tampangnya, termasuk juga kecerdasannya, termasuk juga kulit dan semuanya lah. Termasuk juga yang itu mentally-nya juga. Jadi memang dianjurkan untuk menikah, apalagi Indonesia kan luas banget nih. Ya udah Sunda sama Batak misalnya, Sunda sama Betawi itu akan sangat bagus gitu loh. L dari Jawa. Aku ya Jawa. Calon Gorontalo. Nah, wow, cakep. Cakep tuh, Campur tuh. campur bagus itu. Jadi kalau digabung Gorontawa. Gorontalo Jawa. Iya, Kenapa jadi Gorontalo? kan happy tuh Happy senyum, terus, happy sama terus, iya. senyum terus. Baru kepikiran tuh Gorontalo tuh. Baru tuh kayaknya. Jadi janganlah upayakan, dan itu tadi 2 tahun dipisah, anak perempuan anak laki tidak boleh kalau udah 6 tahun ke atas disamakan tempat tidurnya. Sama anak perempuan. Anak perempuan sama anak laki. Oh, Nggak boleh disama-samakan. Dan yang penting juga masalah Dok, kalau rumahnya nggak ada kamar banyak. Kadang-kadang Iya kadang ya nggak ada sekatnya, gimana tuh Dok? Memang itu Atau yang kamar akan jadi bersepuluh problem. sama orang tuanya. Ya, nah, tapi yang justru kita temukan yang kasus-kasus hubungan saudara itu banyak terjadi pada orang yang semuanya berapa generasi tinggal di situ. Iya. Apalagi kalau mereka pada melakukannya biasanya pada saat orang-orang yang sudah tuanya pada kerja. Kemudian yang kedua, yang mesti penting juga, wanita-wanita yang sudah memasuki usia menopause itu juga jangan stop melayani suami. Itu saya pernah dapat kasus ya dari daerah Sumatera sana. Si wanita ini mau nikah tapi dia diinsest sama ayah kandungnya. Alasan ayah kandungnya karena mama kamu tidak melayani saya secara seksual karena dia masuk menopause dan merasa sakit. Si anak ini kan mau ngomong sama maminya takut, menolak bapaknya juga takut. Akhirnya terjadilah hubungan insest seperti itu. Oh ya Allah. Nah, makanya, itu kasus-kasus yang datang ya. Memang kalau wanita setelah menopause itu agak berkurang kayak agak berkurang, tapi kan sekarang bisa. Kita kan ya maksudnya aku juga punya produk yang namanya Menohop misalnya untuk meningkatkan gairah. Iya kan? Ada. Itu diminum bisa itu Dok? diatasi ya? Minum. Itu bisa diminum. Jadi gejala-gejala menopause-nya ya dengan Menohop ini bisa hilang karena dia isinya fitoestrogen. Kita kan udah tahu menopause ini kan yang hilang estrogennya. Berarti kita tambah estrogen dari tumbuh-tumbuhan, dari herbal akan membuat kembali lagi. Menopause usia wanita tuh berapa Dok? 49-50 Indonesia. Tapi sekarang banyak banget yang datang ke klinik ya. Usia-usia 45 sudah mulai memasuki menopause. Karena apa? Stres ekonomi. Wanita-wanita sekarang kan ngejar. Jangan sampai bokeh tuh ya. Makanya. Sorry Dok, kalau menopause itu berarti hasrat seksual udah berkurang? Bukan berkurang. Ketika menopause itu hormon perempuannya estrogennya itu sampai 75% ada yang berkurang. Nah, ketika sudah berkurang itu apa? Dia juga jadi tidak menarik lagi kan. Keriputnya mulai timbul. Kemudian misfinya terasa kering. Kemudian juga payudaranya juga mulai kendor. Kemudian juga yang namanya hasrat udah nggak ada dan orangnya menjadi cenderung pemarah. Itu yang membuat orang-orang tuh ya laki-laki di usia-usia itu, makanya dari penelitian kita di klinik Pak Sutri ya, di tempat waktu kita melakukan penelitian, perselingkuhan itu terjadi ketika banyak sekali terjadi pada wanita ketika wanita itu memasuki usia 40 tahun ke atas. Itu penelitian kita ya. Karena mungkin jadi tidak balance, sementara laki kan masih 60 biasanya dia androposnya 57 sampai 60. Oh laki 60 yang ya? laki. Jadi nah disitulah terjadi gapnya. Nah karena gap itulah maka terjadi yang disebut dengan perselingkuhan tadi. Berarti umur segitu harus sudah mulai menjaga untuk mengimbangi. Iya, harus sudah mulai menjaga. Jadi kan kan orang-orang wanita-wanita sorry ya, ini kita nggak menyebut ya. Kadang-kadang kan mereka juga tidak menjaga tubuhnya. Dia merasa kalau sudah memiliki laki-laki, udah memiliki suami, udah gua dapet ini. Mau gua gemuk kayak, mau gua apa, ngerawat. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan si laki-laki, sebentar laki-laki itu kan daya tariknya mata kan. Lain sama perempuan. Kalau perempuan tuh ganteng tuh nomor 4 lah, nomor 3. Nomor 1 perempuan tuh nyaman, fun lagi. Kemudian smart.
Itu tuh Gitu. perempuan tuh ya, dia nggak Perempuan ngeliat pasti tampang. nggak ngeliat tampang. Baru Dia- ganteng. Laki-laki yang dikejar-kejar sama perempuan tuh laki-laki yang lucu, pinter, smart. Kemudian tuh tadi nyaman. Baru Beruntung kita ganteng. orang lucu Udah ya. kerja banget tuh. Langsung Tadi senyum. kayak ini Langsung senyum. kayak ini ngomong apa sama Iya, Andre iya, kayaknya ya. ngomongin kalian berdua nih. Untung saya dari vokalis saya pindah ke pelawak. Aduh, untung itu. Makanya saya juga pelan-pelan merambah jadi pelawak ini karena Van tadi itu ada yang yang lucunya. Udah pada GR nih semua ya. Enggak, pas dokter ngomong begitu balik begini. Iya. Gue nih. Lihat aja lu. Ngomongin gua nih, kan ngomongin gua nih. Tapi kalau laki-laki terkeberuan tetap bagaimanapun mata. Mata dulu ya, jadi Pasti lihatnya makanya- sekitar payudara, Iya. bokong, kaki, leher, wajah, bibirnya seksi. Pundak, ada yang ngeliat pundak. Ada, tapi enggak itu kan nomor sekian. Punduk, tapi punduk, nomor punduk. satu-satunya 2 sampai 3 Betul, itu betul. Iya, gitu. iya. Ini benar, ini realita yang terjadi. Realita Betul. terjadi. Jadi jangan bingung Iya. kalau ada laki-laki yang kok dikejar-kejar sama perempuan-perempuan yang cantik gitu, padahal tampangnya biasa saja gitu. Padahal dia lucu karena, soalnya. karena dia lucu, Van. Iya, 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 Ada tuh yang pemain apa yang kecil, istrinya tuh cantik banget, yang lucu tuh apa? Cok Baba. Bang Adul. Bukan. Coba Pokoknya kita cakep lihat aja. istrinya. Yang lucu karena mereka perempuan tuh yang dibutuhkan dari laki-laki tuh dia merasa nyaman, dia merasa terhibur gitu di dekat dia. Iya, bener, cewek Beda. nyaman. Baru ngeliat Baru wajahnya, yang kedua, iya. keempat tuh ganteng, kelima ini. Terus ini, tapi Dok. yang nyaman tuh kaya juga termasuk loh. Oh, tuh, Iya, nyaman. oh iya, banget. kenyamanan, Perempuan. secure kan mereka. Nyaman banget itu, Makanya Mak. nyaman. Rumah Dok, nyaman, kesini, Dok. mobil Ini nyaman. sekarang saya baru dengar teman saya kemarin baru melakukan vasektomi. Laki-laki. Jadi dia di steril. Ya di steril. Nggak apa-apa, wajar. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aduh kok saya ngeliatnya kok, aduh. Gitu kan. Ngilu ya? Semua orang makanya di Indonesia ini kenapa angka vasektomi itu rendah sekali gitu. Kan saya selalu mengatakan bahwa kasihanlah sama yang perempuan, udah hamil, ngelahiri, nyusui, ngedidik anak, ada perannya lah. Masih suruh KB lagi, disuruh dia tubektomi, suruh dia pasang spiral, lakinya komplain lagi, kerasa benangnya, ganti lagi pakai pil-pil gemuk, ganti lagi nggak mau gemuk pakai yang suntik sama aja jerawatan, pakai lagi pil. Kasihan perempuan. Gantian cowoknya dong. Cowoknya dong. Cowoknya Gantian dong. cowoknya. Ada Anak partisipasi. Makanya kalau di India, kemudian di Nepal, itu 40% laki-lakinya bertanggung jawab. Karena dia merasa, inilah kewajiban aku, kasihanlah dia dibebani terus. Kan saya selalu ngomong kayak gitu. Dan karena mitosnya di Indonesia, kalau di vasektomi itu, satu adalah keperkasaannya berkurang, enggak. Enggak juga ya? Nanti nggak bisa nyemprot, Dok. Gimana itunya? Tapi bener, tembakannya. kalau vasektomi itu tetap bisa keluar Tetap kan? jemprot, cuman nggak ada spermnya, nggak ada sperma. nggak ada spermanya? Hanya berkurang 5% dari seluruh cairan yang disemprotkan. Oh jadi nggak ada spermanya? Nggak ada Jadi spermanya. nggak bisa aja. membuahi itu? Nggak bisa membuahi. Nah, tapi Nggak keluar dong. pertanyaan nantinya kalau tiba-tiba 5 tahun 10 tahun kemudian, duh gue pengen punya anak lagi. Itu bisa nggak di? Makanya harus dipastikan dulu. Bisa disambung lagi. Namanya rekanalisasi. Oh, bisa disambung? Cuman keberhasilannya sampai sekarang ini, yang zaman dulu saya itu 30%, tapi sekarang sudah sekitar 50% dengan teknik-teknik tertentu. Gitu. Bisa disambung Sambungin lagi. lagi ya. Oh, bisa kayak kobra lagi tuh. Wah, bisa. Kayak bisa. Enggak gitu. Kobranya tetap Dimunculin bisa kok. lagi. Dimunculin Ini lagi. salah juga nih. Kobranya tetap Nggak ada, cuma nggak menyembur. keluar aja gitu. Cuma Iya. nggak tetap keluar. Tetap keluar, Cuma berkurang 5%. Coba nggak ada bisanya. Tetap ngeluarin cairannya, Cuman nggak ada bisanya. nggak berbisa. Nggak bisa menghamili. Iya. Nggak bisa ngeracunin. Tapi ingat Kalau- loh, masih bisa kena penyakit kelamin ya. Iya, hati-hati lu. Enggak, kadang-kadang gini dok, ini disalahgunakan sama orang-orang yang vasektomi nih. Ya kita nggak tahu bener atau enggak ya. Begitu udah dianggap udah nggak bisa menghamili, tapi tetap bisa Dia keluar. nyicip sana, Jadi nyicip dia sana, nyicip sana, cuy. nyicip sini itu. Wah, jangan tuh mah. Nggak boleh Ya, tapi tuh. kan penyakit kelaminnya tidak bisa dihindari. Kan? Iya, benar dong. Jadi nggak bisa menghamili tapi tetap bisa kena penyakit kelamin. Ya. Dan ini terjadi pada semua. Biarpun dia menggunakan untuk menghindarkan banyak sekarang sih kalau memang mau seks bebas, gua gunain aja kondom, gua gunakan. Ingat kalau HIV/AIDS itu biarpun pakai kondom, Tetap bisa Profesor Mann mengatakan hanya melindungi 46 sampai 76% saja. Tuh kan teori. Jadi ya dua-duanya juga harus hati-hati. Iya. Jangan sampai kita berhubungan dengan pasangan yang membawa virus HIV/AIDS. Iya. Sementara virus HIV/AIDS di orang itu tidak memberikan gejala.
Gejalanya kalau orang itu udah mau mati, 10 tahun baru keluar tuh penyakitnya. Iya, buruk tuh. Sementara dia bisa menularkan. Nah, itu yang kenapa sekarang saya ketemu teman di Thailand yang mengatakan Indonesia ini sekarang lagi gawat tuh sebenarnya HIV/AIDS ya. Banyak kalau dicoba diperiksa itu karena tadi yang di satu tidak ada gejala, di satu lagi apalagi kalau nggak pakai kondom aja masih mungkin ketularan kok. Apalagi enggak ya? Berarti ada dua yang harus dihindari, penyakit kelamin sama penyakit kelabang. Kelabang, Apa tuh kelabang apa? Ya kan binatang, kalau kena kelabang. Iya. Sama-sama berbisa ya. Kelabang, jangan. Kenapa jadi tiba-tiba kelabang kan? Ini bagus. Ini dokter ini bagus. Enggak, ini ngingetin. Ini salah nangkep Pak Haji ya, bukan kelabang. Kenapa yang ngurusin kelabang? Kata dokter Ini nggak ngomong ngingetin kelabang. aja. Iya, tapi bagus. Karena kan kadang-kadang saya juga orangnya cakep, terus udah mau nikah, pas premarital check up HIV positif. Cuma saya mesti ngomong sama perempuannya bagaimana. Sedih kan? Jadi ini dok, kalau orang mau nikah sekarang perlu cek Harus. Iya, harus cek Kita di kesehatan. Pasuti ada standar pemeritaan premarital check up dan kita bikin murah. Tapi bisa konsultasi sama aku gitu. Maksudnya itu Tuh. bisa. Ayo, Karena aku yang membuat, mau tuh. bukan apa-apa. Aku pengen mereka menjadi pasangan-pasangan yang harmonis. Harmonis. Iya. Selain diperiksa juga darahnya, diperiksa ini ada ngobrolnya gitu. Iya, Gimana iya, sih kita menjalankan kehidupan, karena masalah seks itu masalah yang Penting ya? penting banget. Yang mungkin di kalangan kan ada konsultasi pernikahan kan bisa tuh ke KUA. Kadang-kadang itu tidak dibahas. Mereka kan masih nggak enak untuk ngomongin itu gitu loh. Karena buat saya itu penting banget, buat pasangan juga penting banget. Kalau kamu mau nanti harmonis sampai usia tua gitu. Hidup sehat juga ya. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal seks dan kehamilan nih dok, Nah, ada nggak mitos paling aneh yang pernah dokter temuin tentang seks kehamilan? Misalkan kayak, ukuran, katanya kalau gini, ini ukurannya segini nih. Iya dari jempol katanya Jempol dok. katanya, tangannya gede, ini gede nih. Ya. Atau kakinya gede, ini gede nih. harus dilihat. Nah, itu nggak ngaruh kan dok? Masa baru kenal? Halo. Enggak. Mungkin Begini loh. Mitos doang. Nggak ada patokan. Kalau Nggak dia ada kan patokan, kita, kan? saya ajarin, dok saya takut deh pacar saya gay ya. Iya. Ya udah kamu ajak aja ke kolam renang, aku bilang gitu. Nanti dia atau ketika kamu ciuman, kamu pegang aja dari situ, dia keras enggak? Kalau gitu nggak akan keras kalau sama cewek, iya kan? Nah kalau dia sama cowok baru keras, makanya gampang kok ngeceknya tuh hal-hal seperti itu. bener Kalau ya? kamu pengen ngelihat punya pacarmu yang cowok seperti apa, ajak dia ke kolam renang, kan dia pakai pakaian renang, nggak mungkin lah pakai celana panjang kan. Nah bisa dilihat juga di situ. Gitu. Caranya beberapa lah cara yang tidak Mau melanggar berenang langsung nilai. aja. Berenang, iya. Harusnya mau berenang. Pernah ya, kata berenang. Kenapa jadi gue berenang? Ras yang menentukan kan ras, Iya. ya, ras Asia, apakah Arab, apakah Iya, Negro, terus katanya apakah ini. ada mitos juga katanya kalau Arab atau orang hitam katanya gede itu. Bener nggak dok? Ras itu, aku juga punya pasien yang Arab yang nggak ukurannya nggak panjang, nggak ini, itu semua sangat tergantung pada satu hormonnya juga dia. Arab juga ada yang mikropenis, ada, atau bule juga ada. Nah, itu tergantung makanya ini ya. tergantung. Jadi ya artinya tuh semua itu sangat tergantung ras, hormonal, kemudian juga kondisi faktor-faktor genetikanya. Faktor genetik. Oh iya. Orang jadi beda-beda Berarti, juga. berarti salah tuh, berarti Ada nggak ada mitos. pengalaman lucu dok waktu praktek gitu, misalnya orang dokter datang ke dokter, dok ini saya mau periksa nih dok, periksa apa? Ini kebetulan kucing saya 3 hari udah nggak makan gitu. Nggak nyambung itu kayak salah dokter itu. Gitu ke dokter hewan. Salah dokter itu, iya itu terlalu. gitu. Kalau aku sih Dia yang ngaco itu. Itu pengalaman ngaselin itu mah. Pet shop tuh lain. Tapi dokter mah kayak udah semua pasien dia. ada yang paling Ada yang bilang ini dok. Ada enggak, yang yang paling lucu tuh gini. Katanya dia bilang, kamu tuh sakitnya kencing nanah. Oh ya saya baru berenang dok. Kena anduk kali. Gue bilang anduk bisa goyang. Gue bilang aja gitu ya. Menggibulin aku gitu loh ya. Dokter digibulin. Nggak mungkin gitu loh ya. Masa dari anduk ke nanah berapa persen dari situ kan. Jadi pastinya karena melakukan hubungan baru dia ngaku. baru Ngomong aku deh. Ya di tempat. mau tanya kayaknya udah yang mau nanya nih gue. Iya ini kayak banyak kepo nih. Enggak dok, dok kalau misalnya pas Jangan lihat prompter dari lu sendiri aja. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak kalau prompter mah? enggak, saya mau sudah dapet tadi. Maunya off cam dia. Ngecek berenang aja udah. berenang. Kan dari kemarin saya ngeliatin kamu ngeliatin jempolnya gitu kan. Nggak ngaruh Nggak ada, Berarti nggak udah ngaruh. dilakukan. Hidung, udah pernah diperiksa. Iya, hidung katanya. Hubungan hidung dengan besarnya alat kelamin panjangnya. Hubungan jempol. Kemudian juga dengan jari tengah. Itu Katanya udah ada kalau begini kan, katanya kalau begini, oh Iya. yes.
Oh segini berarti katanya. Ya gitu. Oh, Itu nggak benar. Yang Ya? banyak kan tuh menelitinya dengan jari sebenarnya. Hidung, jari sama jempol kaki. Tapi nggak ada juga hasil relevansinya. Iya, betul. Gitu loh. Jadi itu kan udah Ada terbukti teman saya dok nggak punya jempol, tapi itu juga gede. itu jempolnya nih. Nggak urusan itu sama dia. Apa dia urusan itu? Oh punya jempol. Korelasinya apa? Rame banget nih pada nonton tuh. Lu pada seneng-seneng banget ya bahas kayak gini lu ya. Pada nyari ilmu juga, pada nyari Dia nih, ilmu juga. sentuh nyari ilmu sambil ngebayangin dia bener nih. Satu-satu tadi. Lo bisa bayangin nggak ya? Kalau misalnya itu bisa diukur dari jempol, semua pacaran dalam objek Iya, jempol. jempol semua. Kayak misalnya begitu. Ukuran apa Miss V itu lebarnya tergantung daripada bibirnya. Jadi semua Bibirnya, cewek-cewek Iya bibir tebel katanya ya gitu. Sampai di filler-filler. Biar biar kecil. biar dikira tebel ya. Iya tebel. Tuh Boyan. Tapi dokter, aku mau nanya nih. Bener nggak sih kalau semakin tua tuh alat reproduksi kita tuh menurun? Bener nggak dok? Bener. Bener ya? Makanya satu ya, dengan cara menjalani pola hidup sehat itu penurunan ada tapi kecil banget gitu loh. Kecil banget ya? Iya, sama orang-orang juga kenapa ya dok ya rata-rata orang-orang di atas 60 tahun gairah seksnya juga menurun. Nah, tapi kalau orang-orangnya itu selalu hidup sehat nggak ada tuh namanya penurunan. Tetap aja ada nafsunya Tetap ya? aja gitu. Makanya ketika memasuki usia sudah semakin menua, tetap pola hidup saya pola makan. Udah deh yang namanya nasi itu dikurangi. Nasi kurangin. Nasi, kemudian kebiasaan merokok, minum minuman keras, begadang tinggalin. Olahraga Gorengan, garam, itu gula kurangi. Tidurnya cukup lah 6-7 jam, jangan terlalu banyak begadang. Olahraga 30 menit, nggak usah rame-rame, olahraga jalan kaki doang. Treadmill gitu. Sama manajemen stres, ya kan kita hidup sekarang kan memang stresnya tinggi. Tinggi banget stresnya. Tapi dengan manajemen stres apa untuk ngurangin stres? Satu, banyak bersyukur apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita syukuri. Itu aja. Bener. Itu orang yang saya lihat ya, orang yang banyak bersyukur tuh seksnya bagus. Kemudian juga tampangnya juga awet muda karena Harvard juga meneliti ternyata semua penyakit-penyakit kronis itu timbulnya dari stres yang kronis. Oh dari pikiran ya? Tuh jangan stres. Jangan terlalu melihat ke belakang, lihat ke depan. Lihat ke depan. Tuh. Gitu loh. Tapi kan dokter nih memang punya praktek ya, dan itu banyak banget membantu persoalan tentang seks dan lain sebagainya gitu ya. Itu kayaknya apa yang tadi saya tertarik itu yang dokter bilang ada produk. Ada, jadi buat mereka ya, dia juga kalau mau masih muda pengen pakai juga boleh sebenarnya supaya malam pertamanya sukses dan membuat kenangan indah. Udah kebayangin dia malam pertama ya. Terus ngomong gua gitu deh. Apa jadi gua katanya? Apa tuh dok? Nih, ini yang tadi aku bilang menopause. Dan menopause ini untuk selain menopause. untuk orang menopause, tapi juga untuk mereka yang perempuan-perempuan yang kurang gairah. Karena biasanya perempuan kurang gairah itu estrogennya juga rendah. Jadi saya juga kasih terapi ini bagi mereka-mereka yang memang perempuannya duduk baru 30 tahun kok saya udah malas ya sama suami. Baru 35 tahun udah. Nah, ini biasanya kita kasih menopause. Yang satu lagi si ini mah udah terkenal lah dari zaman baheula. Udah 24 Pro Elki. Kalau Pro Elki itu keras dan tahan lama titik, udah nggak usah ditambah-tambahin. Serius dok. Oh bagus tuh. Serius. Keras banget. Teh putih ton. Coba. Keras dan tahan lama. Itu aku bikin dari tahun 2000, udah 21 tahun lebih. Oh iya? Dan aku rajin loh minum sampai sekarang. Tetap Keras ya? karena Walaupun masih muda. masih muda. Isinya itu kan semua adalah herbal yang banyak mengandung testosteron. Jadi kayak Purwoceng itu ada testosteron, maka ada testosteronnya. Kemudian seperti ramuan-ramuan yang lain, jahe itu ada juga testosteronnya. testosteronnya. Jahe. Kenapa? Laki itu mulai usia 34 tahun testosteronnya per tahun berkurang 1%. Makanya sebenarnya para laki-laki itu juga harus sudah mulai mengkonsumsi tambahan testosteron, tapi jangan yang chemical. Tapi bedainnya gimana, Mbak? Kalau yang chemical kan pasti ingredientsnya juga pasti ada testosteron apa gitu. Kalau ini atau disuntik. Kalau ini kan betul-betul kita bikin dari yang alami. Jadi bisa dipakai untuk maintenance. Nah, kalau sementara untuk
perempuan tadi Iya. estrogen. Estrogen. Untuk laki-laki testosteron. Berarti kan dua-duanya itu juga mempunyai kelemahan di dalam bidang hormon ini semakin menua. Nah, itulah kita coba gitu dengan herbal ini. Tuh lumayan tahu tuh. Itu bisa loh di Bagus tuh. online juga Bisa dapetin dapat. di mana, Dok? Bisa dapetin di klinik Pasuti di Tebet atau di online juga ada. Oke, tapi ini aman nggak, Dok? Maksudnya Sangat ada aman. efek samping, Sangat misalnya jadi aman. nyamping Aku udah gitu. Efek samping. Efek samping. Efek samping gitu. Efek samping. Efek berdiri ke depan. Oh, berdiri Ini ke bukan depan. efek samping ya, efek berdiri ya. Kirain efeknya jadi nyamping ini. Nyampingnya begini. Nggak tahu nanti jalan miring tuh. Ya, efek samping kecuali kalau dia memang berdirinya menyamping, ada loh beberapa Oh, ada. kasus Benar, yang benar. harus menyamping. Katanya itu malah mantep, Dok. Betul. Ya, Katanya Ngojek, katanya dia pernah nyobain. Enggak, saya dengar katanya buat cewek-cewek katanya kalau cowoknya miring tuh malah makin mantep buat dia. Kayak pisang gitu, kayak pisang. Iya. Itu bener apa mitos, Dok? ada yang Itu bilang bener. yang melengkung, Iya, ini ada yang ada yang miring, miring. macam-macam. Iya. Makanya nggak ada sebenarnya cowok yang betul-betul Mungkin- sudutnya 90 derajat tegak lurus Nggak ada, seperti bendera tuh nggak ada. Pasti ada miring 3 derajat, 4 derajat itu masih normal. Jadi normal. jari, Pasti pada habis ini pada nyari yang miring-miring. jangan-jangan jarinya miring juga deh. Kelihatan dari jari. Oh iya, nanya Den. Iya, dokter. Tadi dulu sebelum itu dulu. Ini Iya. jadi bisa didapetin di online. Di Dok. online Iya. juga bisa, di klinik Pasutri. Ini Tebet udah bisa. 20 tahun lebih. Udah 21 23. tahun. Jadi sudah terbukti lah. Dari bukan- 22 saya bikin 2004 sampai 2025, 21 tahun. Tapi ini dianjurkannya maksudnya untuk orang-orang Untuk semua orang yang muda-muda kan kadang-kadang, dok aku mau nikah nih dok, tapi malah pertama mesti sukses dong, jangan sampai membawa Oh, kenangan. jadi ini nggak pengaruh buat orang tua, Nggak, anak muda juga. Tapi kan ya testosteronnya di booster lah. Di booster lagi. Iya. Di booster lagi. Kalau ini juga untuk mereka-mereka yang 30 tahun pun kalau mereka memang gairahnya udah mulai kurang, Pakai ini. silakan. Kan 1x1 dan apa ya, karena isinya herbal ya. Jadi kita juga nggak usah takut nanti ke ginjal dok, nanti kayaknya nggak ada. Aku minum berapa puluh tahun ini. Wah, kan nggak ada. saya habis minum ini. Nah, kalau yang mau kamu ini Ini apa tuh, Dok? Apalagi yang digelak ini serbuknya isinya ginseng apa. Nah, ini kalau ini yang untuk sehari-hari bisa, tapi lebih enak tuh 2-3 jam sebelum main. Lebih panas kan kalau ginseng tuh lebih hot gitu loh. Alkiglek. Langsung glek. Ini ada bisa ditaruh di ini, di apa? Di dompet, masukin. Gue pas nyampe nih macet sejam 2 jam gue minum dulu. Nanti sambutan sama istri di rumah begitu ya pakai ini. Ini bedanya ini serbuk. Diserbuk. Ini kapsul, tapi Bisa juga fungsinya dicampurin sama. air, tapi fungsinya sama. Kalau ini kan lebih kepada kapsul maintenance ya. Tapi mau dipakai juga. Aku maunya cuma mau pakai aja dok, karena aku masih muda. Kalau mau hubungan aja, ya 2 jam sebelumnya 2 tablet bisa, 2 kapsul bisa. Oke, ini banyak kita mendapatkan. Wah, dibawa pulang dok. Balikin punya dokter itu, punya dokter. Main rambet aja dia. Saya mau coba. Kepo ya. Kepo saya pengen coba. Ya, Ini udah kenapa sih saya? biar kamu juga ketika melayani pasangan kamu juga penuh gairah gitu. Karena laki-laki Lagi mikir sama siapa? Buat nanti, nih, gua? buat Gitu kalau kan. buat kalau udah Anda nikah. seandainya Iya, dia buat udah kalau menikah nikah. melayani pun penuh gairah karena laki-laki juga pengen orang yang ngelayaninya itu yang bukan kayak gedebok pisang gitu, yang sama-sama ya, dicium sini dia balas ini jadi kehidupannya tuh Iya, penuh dengan gairah gitu Betul. loh. Kalau Dan udah itu begitu kan perlu banget harmonis jadinya, gitu. Dok. Seru Iya. ya. Kalau di apa-apain diem ya terserah kamu aja. Terserah gitu kan kita juga ya namanya laki ya. Nggak Jadi apa, kata nggak dokter ngerasa. tadi kalau perempuan itu jadilah perempuan yang penurut. Iya. Ya itu yang. Tapi di atas ranjang panas. Nah, menurut tapi di atas ranjang, wah, kompor gas. Gas, Kompor gas. Panas kita. Karena itu aku dapat belajar dari itu karena aku tanyain tuh ya waktu itu ada ani-ani mau bersihin kan biasa kan mungkin mereka karena ini mau pengen dibersihin. Nah aku tanya emang kamu jadi begitu bicara kita ada satu ininya mungkin kayak kalau dulu kita sebut seperti mereka panggilnya mami itu mungkin tapi yang ngajarin gitu. Iya. Bagaimana sampai baju-bajunya juga dipilihin. Coba kamu yang pantas bagaimana. Jadi caranya jalan, caranya ini diajarin memang mereka. Itu yang perempuan, yang laki gigolo juga ada. Ya Allah. Aku pernah dapat pasien gigolo juga. Gigolo juga begitu dan kadang-kadang kan dia suka bilang bagaimana ya dok ya saya kalau ngelayani tante-tante yang tua saya nggak berselera ya terpaksa dia minum-minum kayak gini nih. Iya.
Karena ada juga yang gigolo. Jadi sama lah di dunia. Di Jakarta ini kalau kita mau bedah tuh semuanya ada. Banyak banget. Kalau Boyan fantasinya apa sih? Oh, Dunia. Fantasi dunia. Ada korak-korak dong. Iya, Halilintar muter kita. Ya fantasi. Lupa Dunia, jadi. orang-orang, anting, ya kan? Biang lala. Orang ada fantasi apa? Ya kan ada biang lala muter. Ada nggak dok? Ada nggak pasien yang cerita ke dokter fantasinya yang menurut dokter, wah ini aneh sih, ini nih di luar. Aneh, ada. Ini di luar. Nggak tahu apa fetis, saya sampai coba pengen melakukan hubungan seks yang tempatnya aneh di atas genteng, coba. Waduh. Karena buat dia itu, buat dia itu Sampai jatuh, gulung di bawah. di atas genteng. Aku bilang di Kalau atas roboh. ini aja, kalau di lift kan ya udah kita udah biasa lah ya. Tapi dia tuh pengen yang di atas genteng katanya langsung menghadap ke langit gitu. Ini di atas genteng kan banyak kan Panas Ngapain juga. padahal ngapain dapat genteng ya? Ambil aja kasut tahu tengah lapangan. Sama aja ya, sama aja. bahaya itu malah. Tontonin semua orang tapi. Jatuh. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Katanya sperma, ini lu yang nanya kayaknya nih. Iya. Lu yang nanya ya? Kepo deh, kayak kepo nih, kepo nih. Pak Haji yang baca. Dia nih kayaknya nih. Iya. Siapa tuh yang nitip pertanyaan? Siapa yang nitip pertanyaan? Siapa yang nanya? Oh. Sini bang. Oh. Sini. Jangan nyuruh Pak Haji. Sini, Sini. iya, Sini. Sini bang. Sini bang. Enggak, ya. Enggak, jadi dia karena dia Seolah-olah dia Pak nggak punya Haji. duit buat skincare, Dok. Iya. Habis gitu-gitu sama dia diambil ditaruh muka sendiri, Dok. Nah, Ini, ini Dok. penonton ya. Jadi penonton ini karyawan-karyawan semua nih nitip pertanyaan semua nih. Iya. Kita yang suruh nanyain ya. Kita yang suruh nanyain. Kita suruh yang nanyain. Nah, aja kan kita yang di kamera ya. Ini kamera kita bukan Kamera kamera. enak tinggal Kadang-kadang nulis kita yang doang. kepo gitu. Bilangin Mas Andre, kalau ini gimana nih kalau? Tuh ada yang nanya, Dok, katanya sperma bagus buat muka katanya. Ya, Bener nggak sih? Ya, emang sampai nggak bisa sanggup beli skincare. Tahu beli skincare aja susah banget sih. Benar. Nggak, tapi itu ada benarnya. ada kandungannya. Ada benarnya. Ada Ada benarnya. kandungan kolagen. Oh, ada Kolagen kemudian kan proteinnya banyak, bisa jadi pelembab. Ya tapi karena mau setiap kali pengen glowing harus lakinya disuruh begitu Oh, dulu iya, kan. iya. Terus mesti Ribet dikucurutin di banget. depan muka dia Papa, kan juga. aku udah ada skincare. Muka aku mulai keriput nih. Gak gitu, gak gitu konsepnya. Gak gitu konsepnya. Oh iya, Ma. Repot kan tuh. Ya, benar. skincare Ya, istrinya. tapi ada yang lain-lain juga bisa. Ya kan kayak putih telur. Putih itu telur, kan ya. Bisa. Ya kan. Nah, Tapi kalau kan ini- kalau pakai itu kan happening banget gitu lah. Dianya dikeluarkan di mukanya, terus dia begitu si cowoknya juga merasa puas kan. Karena dia apa? Berfantasinya ngelihat Iya. film yang seperti kayak gitu kan. Semuanya yang perempuan-perempuan kan kalau nunggu begitu Iya, kan iya, iya. sampai dia itu Seolah-olah dikeluarkan gitu. seolah-olah kita Namanya juga film. namanya juga film jadi jangan ditiru yang kayak gitu. Iya, teman-teman. Kamu bisa ganti alpukat, kamu bisa ganti Anda nih. Tuh dengerin tuh dah. Manajer berdua tuh. Manajer. bisa ganti dengan putih telur gitu loh. Itu juga mengandung kolagennya. Putih banyak. telur juga bagus. Ya, lidah buaya ya bisa. Ini pertanyaan bagus. Coba apa? Nah kayak ini kan sekarang kita, Dok, di era-era udah digital nih, semua orang tiap hari pegang handphone. Ya. Kadang-kadang ada dua kanan kiri. Itu tuh radiasinya bisa mempengaruhi reproduksi laki-laki. Ini bagus nggak nih. sih? Ini bagus Kalau banget naruh di kantong pertanyaannya. gitu kan. Iya. Radiasi. Ini kan dekat ke biji nih, Dok. Benar. Hasil penelitian Iya kan? orang yang sering menaruh handphonenya di kantong kanan ataupun kantong kiri, kualitas spermanya menurun. Jumlah sperma yang terradiasinya berarti jumlah sperma yang abnormalnya. Yang abnormalnya Untung gue bertambah. selalu di belakang. Untung. Benar. Untung. Cuman masalahnya jadi pantat saya agak begini. Radiasi. Pantatnya ada radiasi. Karena di Radiasi situ, pantat. jadi kan sperma itu kan harus kita nilai ya dari jumlah, Iya. kemudian dari bentuk, kemudian dari gerakan. Itu kalau saya selalu menilainya dari situ. Nah, kalau dia itu menggunakan handphone, radiasinya itu akan membuat bentuk sperma abnormalnya bertambah. Apa ya, kental-kental Jadi itu. kemungkinan untuk membuahinya menjadi kurang. Sperma yang bentuknya abnormal tidak bisa membuahi. Iya, Jadi kalau saya selalu membawa tas pinggang atau tas kecil aja untuk handphone atau mau taruh di sini. betul, Kantong setuju. baju. Di sini kantong baju atau di kantong belakang. Tapi kalau di kantong belakang sering kedudukan, jatuh, iya. kedudukan dan jatuh. Gampang diambil orang juga, Iya, yang gampang suka diambil. muncul Jadi satu hal memang betul itu ya bahwa di zaman sekarang makanya saya juga bingung kenapa zaman saya dulu masih jadi dokter kandungan masih tahun-tahunan 90-an sampai 2000-an sebelum ngambil seks ya maksudnya itu
infertility itu cuma 10-15%. Sekarang tuh sampai 20-25%. 1 di antara 4 yang nikah tuh susah untuk punya anak. Nah, salah satunya. Dan kenapa juga PCO-nya naik? Sedikit-dikit, dok kata saya udah diperiksa katanya PCO, polycystic ovarium syndrome. Sekarang gemuk biasanya, kemudian perempuannya itu berjerawatan, kemudian juga dia itu telurnya kecil-kecil. Karena apa? Makanannya juga. Banyak makan-makan yang namanya makanan-makanan yang junk food. Yang ayamnya itu dikasih makanan-makanan yang dibuat dari pabrik, mungkin mengandung hasil akhirnya estrogen sehingga seperti itu. Nah, biasanya kita cek dari hormonnya kelihatan tuh FSH, LH-nya, perbandingannya, kita lihat estrogennya, kita lihat, dan akhirnya mereka menjadi sulit punya anak. Tadi 1/4 tuh udah sulit punya anak ya? Nah, 1 di antara 4. Saya kan bentar lagi mau nikah nih. Kira-kira Kapan? belum tahu. Ini kan Tunggu dulu kakaknya. Iya, kalian dulu. Atau kan saya pulang dari sini saya kasih tahu Al deh, suruh ngapain aja. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin? Dan apa aja yang harus diperiksa sebelum nikah gitu, dok? Ini penting. Tadi kan premarital test salah satunya. Ya, premarital check up. Kemudian yang kedua tentu adalah kalau pasangannya masih suka takut-takut nih pasangan-pasangan yang baru ya, tentu harus diajarin dulu mandi berdua dulu. Menyentuh titik-titik pasangan biar tahu dulu mana sih titik-titik yang membuat si pasangan itu bergairah pada wanita maupun pada prianya. Sama semua apa beda-beda setiap? Beda, nggak semuanya sama. In general 70-80% mungkin sama, in general 70%. Tapi ada titik-titik tertentu yang membuat si wanita itu lebih terangsang ketika disentuh, misalnya hanya ada yang di cuping-kuping, tapi ada yang di atas, ada. Ada yang di dagu, ada. Padahal ada yang di leher, ada, tapi ada lehernya bukan di depan, ada lebih ke samping, macam-macam. Nah, oleh karena itu harus tahu dulu. Karena nyari titik dulu. Ada yang di pala. Pala charger. Ngapain Nah, nyari apa? Nyari pala charger kan? Yang ketiga, kalau memang kamu nggak bisa di malam itu melakukan hubungan seks karena capek ngelayanin mungkin tamunya ribuan orang, ratusan orang, ya udah tunggu di bulan madu. Nah, tapi kamu udah tahu dulu tuh titik-titik apa, sehingga malam pertama itu betul-betul kan udah sayang kan, ranjangnya udah bagus, pakai aromaterapi, kemudian juga semuanya pakai lampu-lampu dan sebagainya, ternyata seksnya tidak memuaskan kan. Ya kalau perlu ya itu tambahin Pro Elki udah. Nih, mana? Tono jangan lupa Tono ya. Pak Haji nih. air putih Ton. Aman kok itu. Oke, kalau gitu dokter terima kasih banget udah mampir ke makasih ya, Dok. ATF Podcast hari ini. Tapi sebelum ditutup saya mau tanya, Dok. Jam tangannya keren banget, Dok. Oh, ini jam antik banget tahun 88. Gila keren banget. Tahun 88 ini berlapis emas. Ini tahun 80-an. Saya tuh baru koleksi lahir. jam vintage, Dok. Ini vintage banget 88, masih bagus loh, masih jalan. Dokter. Ini Iya, Mido top ya. Iya, itu kan sampai kuat udah 12 tambah 25 37 tahun ya. Wah, seumuran saya itu jamnya. Keren banget. Mido Commander. Seumuran gua. Sungkem lu. Ada sekarang aja tapi udah nggak begini bentuknya. Keren. Iya, itu seumuran mau. Antik. Tuh pencipta jam vintage. Vintage. Pantes Pak Haji kalau ada jam vintage ya. Lagi dia itu tipis tapi masih pakai otomatis, jadi nggak usah pakai baterai. Oh, dikocok dulu ya, biasanya dikocok dulu ya. Lo mau bikin kocoknya begini gimana? Beda lo. Beda ini begini. Nggak, maksudnya jamnya biar nyala dikocok. Maksudnya minum ini. Mau pulang masih. Dok, pesan terakhir dok untuk generasi muda yang sudah menikah dan yang akan menikah nih. Apa saja yang harus dijaga dan lain-lain. Ya, seks itu penting. Ya. Seks itu tujuannya ada 3. Untuk prokreasi, kehamilan, untuk rekreasi tanpa harus membayar, tapi itu yang penting adalah untuk ekspresi cinta yang paling tinggi. Jadi jangan pernah menganggap seks itu menjadi membosankan. Dan untuk supaya tidak membosankan, ya kamu harus berusaha mencari variasi, mencari upaya-upaya supaya keduanya tetap harmonis dan tetap bergairah sepanjang usia. Posisi-posisi belajarlah gampang kok. Dan yang terpenting juga jaga kesehatan, jaga kebugaran, karena seks yang sehat tergantung kepada tubuh kamu yang bugar. Mantap, thank you dokter. Terima kasih dokter.
Terima kasih yang udah nonton juga. Sampai ketemu lagi ya di Terima kasih. ATV Podcast selanjutnya. Dah. Thank you.